Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel. Channelnya pecinta hikayat yang suka hikayat-hikayat. Kali ini Babe mau bawa karangan Babe sendiri, yaitu Dul Cetak. Dul Cetak ini cerita fiksi seorang sufi bernama Dul Cetak. Dul Cetak ini anak muda berumur 19 tahun yang hidup di tahun 1980. Kalau dia udah 19 tahun di tahun 1980, berarti dia lahir tahun 1960 sekian lah ya. Dul Cetak punya abang sama empok yang udah direkod rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah klik video ini di channel Cerita Babe. Babe bawain hikayat-hikayat seperti biasa. Kali ini Babe mau bawain Dul Cetak. Dul Cetak ini kisah fiksi karangan Babe sendiri. Dul Cetak ini anaknya Babe Daim sama Posar ini. Babe Daim ini meninggal ketika Dul Cetak masih bayi. Sehingga Dul Cetak nggak ngerasain, nggak ngeliat bagaimana muka babenya. Dul Cetak kagak ngikutin jejak empok sama abangnya. Karena empok sama abangnya itu pergi mondok. Sementara Dul Cetak begitu lulus madrasah aliyah, dia ngambil keputusan kalau dia nggak mau kuliah. Satu pagi ketika Dul Cetak udah lulus, emaknya nanya sama Dul Cetak, Dul, lu kagak mau pergi ke pondok? Kagaknya, biar ayah nemenin Nya aja di rumah. Nyanya Dul Cetak ini seorang janda tapi mandiri. Udah lama dia ditinggal sama lakinya. Dan abang sama empoknya Dul Cetak juga nggak tinggal serumah lagi. Karena abangnya begitu mondok dia kecantol sama perempuan yang punya warung deket ame pondoknya. Akhirnya abangnya Dul Cetak tinggal di daerah Jawa Timur dekat pondokannya. Dan abangnya Dul Cetak juga termasuk orang yang pinter. Akhirnya dia jadi guru di pondok itu dan nikah, punya mertua, rumahnya dekat sama pondok. Sementara emponya Dul Cetak juga sama-sama mondok, cuma di lain kota. Kalau emponya Dul Cetak nih mondoknya di daerah Jawa Tengah. Same sama abangnya. Dia dapat jodoh waktu dia lagi mondok. Tapi emponya Dul Cetak beda sama abangnya. Karena empoknya Dul Cetak ini dilamar sama anak kiai. Jadi mau nggak mau dia juga tinggal di sono karena kudu ngurusin pesantren warisan daripada babe mertuanya. Empoknya juga bukan orang sembarangan, empoknya juga orang yang pinter dan bisa diandelin di pondokan. Makanya setahun sekali dia bisa pulang, tapi tiap bulannya kagak ada lain, kagak ada bukan. Bagaimana komunikasinya? Kagak kayak zaman sekarang. Telepon, bisa video call, bisa macam-macam, bisa WhatsApp. Tapi zaman dulu cuma ngandelin surat yang dikirim tiap bulan. Pokoknya emaknya tuh kalau nungguin surat kayak nungguin terima THR. Rasanya bagaimana gitu. Nunggu tiap bulan dikirimin foto ame surat dari anaknya yang dirantau. Apalagi kiriran dia ngirim foto cucunya. Pokoknya diciumin mulut dipoto ampe tidur kayak diajak ngobrol sama mamanya.
Dul Ceta kagak mau kayak begitu. Dia kepengen nungguin emaknya. Kalau Dul Ceta dapet jodoh juga dia pengen tinggal dekat sama emaknya. Biar emaknya ini ada hiburan. Apa yang dikerjain Dul Ceta itu membantu emaknya ngereretin daun pisang kalau sore. Dan nyiapin kadang-kadang nganterin emaknya ke pasar buat dagang daun pisang. Begitu cerita Dul Ceta. Kita tunggu lanjutannya di video selanjutnya. Aneh, Babe Singgah undur diri. Kita ketemu di cerita selanjutnya. Jangan lupa ya, yang belum subscribe, subscribe biar dapat bagaimana kehidupan seorang supi muda dari Betawi. Dul Ceta.